Pernah pada waktu itu anak saya ketika digendong oleh saya, dia menangis. Karena merasa saya itu adalah orang lain di mata dia. Itu mungkin suatu perjalanan yang benar-benar bagian terpuruk buat kita ya setelah kita menjalani pernikahan ini. Pak atlet itu kedepannya kalau tidak pintar mengelola keuangan, tidak pintar mencari opportunity, itu susah hidupnya. Banyak orang-orang yang punya bakat dan talenta menjadi seorang atlet, tapi tidak bisa terpenuhi mungkin dengan beberapa alasan termasuk finansial. Menang nggak diapresiasi, kalah itu dikatain gitu. Stigma ini, wah ini nggak bisa nih, di luar negeri itu atlet direspek. Di luar negeri itu atlet diberikan privilege, pendidikan, dan segala macam fasilitasnya. Misi besar saya sangatlah sederhana. Saya sebagai atlet Indonesia ingin membuktikan bahwa stigma yang ada di masyarakat sekarang tentang atlet itu tidak memiliki masa depan, tidak memiliki gaji yang tetap, tidak memiliki jaminan masa tua, itu salah besar. Menurut saya memang atlet di Indonesia masih dinaungi oleh daerah atau negara, mungkin dia bisa terjamin. Tapi afternya, setelah itu, dia nggak bisa apa-apa. Banyak orang-orang yang punya bakat dan talenta menjadi seorang atlet, tapi tidak bisa terpenuhi mungkin dengan beberapa alasan termasuk finansial. Menang nggak diapresiasi, kalah itu dikatain gitu. Jadi stigma ini, wah ini nggak bisa nih, di luar negeri itu atlet direspek. Di luar negeri itu atlet diberikan privilege, pendidikan, dan segala macam fasilitasnya. Lihat prestasi sama performa, kalau kalian bagus, kedepannya pasti rewardnya juga akan bagus. Jadi nikmati prosesnya, karena tidak ada yang instan. Pada waktu itu tinggi badan saya hanya 165 cm. Dengan berat badan 90 kg dan massa lemak yang lebih tinggi, saya terlihat sangat besar sekali. Kronologisnya adalah pada waktu itu awal mula COVID datang ke Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Kasus corona pertama di Indonesia. Semua gym di seluruh dunia atau pusat kebugaran itu tutup, termasuk gym di mana tempat saya berlatih. Jadi memaksa saya untuk hanya bisa berlatih di rumah saja dengan alat seadanya, semangat seadanya, dan juga pola makan yang seadanya. Pasalnya pada waktu itu saya baru melahirkan seorang anak. Pada waktu itu juga saya belum pernah percaya yang namanya babysitter atau pembantu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengurus anak saya sendiri bersama istri dan juga dibantu oleh mertua saya. Nah untungnya pada waktu itu beberapa pertandingan yang memang biasa saya ikuti pertandingannya itu semua dipospon dan itu semua di-cancel dan tidak bisa diselenggarakan. Perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah naik ke level 3. Tapi singkat cerita, pada waktu itu pernah COVID atau Corona itu agak turun dan di mana pada saat itu gym-gym juga sudah mulai pada buka dan beberapa klien-klien saya juga sudah mulai ingin berlatih kembali bersama saya. Dengan berat badan 90 kg yang hampir 50% itu adalah lemak, saya merasa kesulitan sekali untuk melakukan training atau jasa personal trainer yang biasa saya lakukan atau pekerjaan saya. Sedikit saya cerita, jadwal saya itu dari pagi sampai beres kerja. Untuk dari pagi itu saya biasanya bangun jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu saya sudah mulai ke masjid dan melakukan sholat subuh pada waktu itu. Sekitar pukul 4:30 saya mempersiapkan makanan-makanan yang memang saya akan bawa ke tempat gym. Dan biasanya itu lebih cenderung kurang untuk saya dibawa sampai tempat gym. Karena pada waktu itu saya menghemat untuk bisa membeli susu bayi saya. Saya mulai mengajar dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam atau pukul 20.00. Dan ketika saya pulang ya sudah larut malam banget dan kurang lebih saya sampai rumah tuh jam 23.00. Itu baru sampai rumah, saya baru tidur jam 12 malam dan saya harus mengulangi itu terus-menerus setiap harinya. Jujur aja pada waktu itu income yang saya dapatkan tidaklah besar dengan pengorbanan yang saya lakukan. Pada waktu itu juga saya merasakan hal yang bikin saya terpukul banget itu ketika saya harus pergi pagi-pagi dan pada saat itu anak saya belum bangun. Ketika saya pulang pun anak saya sudah tidur. Jadi anak saya itu hampir tidak kenal dengan seorang ayah. Pernah pada waktu itu anak saya ketika digendong oleh saya dia menangis. Ayo. Karena merasa saya itu adalah orang lain di mata dia. Ini adalah aura, ini adalah bau, ini adalah orang yang baru saya temui. Jadi saya tidak mau digendong oleh dia. Dan itu membuat saya terpukul banget sih pada saat itu.
Sedikit cerita tentang dimana saya merasakan titik terendah saya atau saya down banget pada saat itu ketika dimana saya sedang memiliki member yang cukup banyak dan saya dipercaya juga sebagai seorang manajer. Singkat cerita, ketika saya mendapatkan banyak kepercayaan dari Tuhan gitu, kemudian saya juga mendapat banyak member dan banyak income pada saat itu, saya kehilangan motor yang memang sudah saya beli seharga 21 juta. Ketika motor itu hilang, itu saya menggunakan angkutan umum, kadang juga diantar oleh istri saya. Itu sangat-sangat sekali membuat saya bingung gitu, dan kerjaan saya sebenarnya dibilang hancur, iya hancur. Karena buat apa sekarang kita merasa kita seorang juara, kita punya banyak medali, kita punya banyak sekali prestasi disegani di dalam stage maupun di luar stage, tapi kita nggak punya pekerjaan dan nggak bisa ngebahagiain keluarga kita. Jangankan keluarga kita, ngebahagiain diri kita sendiri pun aja nggak bisa. Dan saat itu saya nggak mau bikin kecewa lagi owner, akhirnya saya memilih untuk resign dari pekerjaan saya sebagai seorang manajer. Itu mungkin suatu perjalanan yang benar-benar bagian terpuruk buat kita ya selama setelah kita menjalani pernikahan ini. Karena jujur aja, saya juga jarang banget sih ngelihat dia sampai nangis gitu. Kalau dia udah bener-bener nangis, artinya dia bener-bener down. Pada saat itu, saya yakin banget ketika saya sudah menyerah seperti ini, ketika saya sudah capek, saya yakin banget pasti tangan Tuhan akan memberikan uluran bantuan kepada saya. Saya yakin itu. Dan pada saat itu kebetulan banget, Kodiki telepon saya untuk memberikan project di mana saya harus bertanding di Dubai. Dan saya melakukan transformasi badan selama 30 hari. Jujur, mulai ada titik terang dari situ, mulai memperbaiki income yang ada di keluarga saya. Istilahnya dari segi finansial itu kita sangat terbantu sekali dari hasil transformasi badan saya. Dari bantuan Evolin, uang transformasi, uang untuk persiapan prepare saya ke Dubai, saya bisa melunasi utang saya yang 37 juta itu selama 2 bulan saya bereskan. Pada saat itu saya hanya menempati peringkat keempat. Dan saya tidak menyangka sekali di situ saya mendapatkan hikmahnya. Karena apa? Ternyata masih banyak orang-orang yang sangat-sangat lebih bagus badannya daripada saya. Dan di situ menyadarkan saya bahwa saya harus bisa improve lagi di pertandingan selanjutnya agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk Evolin yang sudah support saya. Akhirnya pada bulan Januari saya memutuskan untuk melakukan program bulking. Saya menggunakan produk EvoBoost ini sangat luar biasa banget. Ini sangat membantu saya banget. Karena apa? Yang saya rasakan pertumbuhan otot saya semakin cepat. Karena ada tribulus juga yang terkandung di dalamnya membantu hormon testosteron saya lebih banyak sehingga pembentukan otot saya semakin cepat menggunakan produk EvoBoost ini. Tapi tenang saja, Evolin sudah aman dan bukan termasuk doping. EvoBoost ini sangat berefek, jadi memang lebih kering gitu istilahnya. Saya merasakan bahwa libido naik lah. Kira-kira libido ini adalah pertanda testosteron mungkin naik. Jadi EvoBoost ini mungkin teman-teman kalau belum tahu ini memang belum launching. Tapi memang kita sengaja produk prototipe ini kita kasih ke Krisna dulu untuk persiapan. Terutama kan waktu dia mepet dan evaluasi dari kemarin pertandingan di Dubai itu adalah size-nya kurang besar. Yang dimana size itu kan sangat identik dengan dia perlu surplus kalori, perlu nutrisi of course, latihan yang lebih keras, yes. Tapi dia juga perlu hormon testosteron. Nah ini bisa membantu pembentukan hormon testosteron. Dan nggak cuma Krisna juga. Tapi di sini gue pengen membangun ini produk EvoBoost ini ngebantu semua orang yang struggle dengan testosteron mereka. Oke, target saya ke depannya itu ingin bisa memperbaiki atau improvisasi dalam otot saya, khususnya otot punggung saya, agar bisa lebih baik lagi menggunakan produk EvoBoost ini. Dan juga saya berharap bisa memenangkan di kejuaraan berikutnya sehingga saya bisa memberi kebanggaan dan prestasi untuk masyarakat Indonesia dan juga Evolin. Untuk kedepannya saya akan ada beberapa pertandingan. Terakhir itu saya akan bertanding di Las Vegas. Makanya kenapa bulking ini menjadi acuan dan titik awal banget. Saya ingin membuktikan bahwa stigma dan isu di masyarakat bahwa atlet itu tidak akan bisa sukses, tidak memiliki masa depan, tidak memiliki jaminan masa tua dan gaji tetap. Itu saya akan hapus stigma itu di masyarakat dan saya akan membuktikan kepada masyarakat Indonesia saya bisa berprestasi dan juga finansial saya bisa berkembang bersama Evolin. Evolin, that's my evolution.